Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah perkembangan hasil kawin silang antara ayam kampung dan ayam warna-warni usia 7 bulan. Jadi 3 betina ini adalah hasil anakannya. Jadi usianya sudah menginjak 7 bulan dan ayam ini sudah bertelur semua ya. Jadi di usia 7 bulan anakan ayam warna-warni sama ayam kampung itu sudah bertelur. Nah, dan ini hasilnya ya. Jadi dia ini lebih kecil dari ayam telur ayam merah itu, ayam Isabron. Tetapi dia lebih besar dari ayam kampung. Jadi telurnya bentuknya seperti ini. Warnanya semi-semi coklat, tidak secoklat ayam merah. Dan saya sudah mencoba menetaskan 2 telur saja untuk mengecek hasilnya. Cuma kemungkinan satu yang berhasil karena kemarin yang satunya tuh sudah mau digoreng ya, sudah dicuci mau digoreng. Nah, tetapi ayamnya yang kampung itu ternyata mau bertelur. Nah, terus dimasukkan di petarangan. Nah, masalahnya berhasil atau tidak tahu, karena kalau cuma satu telur aja yang dirami itu kayaknya rugi ya, karena 21 hari kan song. Maksudnya 21 hari kan harus bertapa di situ kan. Nah, kalau cuma satu telur aja itu kayaknya sia-sia, makanya 2 telur saya rami. Kebetulan sisa 2 telur karena yang lain sudah digoreng. Nah, dari mana kita tahu kalau ayam ini sudah bertelur? Itu gampang sekali ya. Yang pertama adalah dipegang aja. Biasanya kalau dipegang di bagian bawahnya berat kayak gini, itu di situ ada telurnya biasanya. Nah, ini biasanya kalau kita pegang kan di bagian bawah ini kerasa lebih berat daripada yang atas, itu biasanya dia mengandung telur ya. Ini kayaknya sudah selesai bertelur kayaknya. Dan belum ada tanda-tanda mengeram ya, karena kalau yang ayam kampung induknya itu dia sudah ada tanda-tanda mengeram, sementara yang ini belum ada tanda-tanda. Nah, apakah ayam ini punya sifat mengeram atau tidak itu belum saya ketahui karena belum saya cek. Nanti saya akan amati lagi dan saya akan update ya hasilnya, apakah dia ini mau mengeram atau tidak. Nah, kalau tidak berarti itu bagus ya untuk usaha telur sampingan. Tetapi kalau dia mengeram ya sama seperti ayam kampung pada umumnya ya. Nah, yang kemudian yang kedua itu cara mengeceknya itu juga mudah. Jadi tiap pagi bisa kita colok itunya, bagian untuk keluar telurnya itu. Biasanya kalau ada telurnya itu nanti akan kerasa. Nah, yang ketiga itu sudah mulai bernyanyi ya. Jadi seperti ini, sudah mulai bernyanyi tadi, kuak 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 kuak. Nah, itu tanda-tanda ayam sudah siap atau sedang posisi mau bertelur. Makanya biasanya ayam petelur itu identik dengan berisik ya. Seperti ayam Elba itu kan sangat berisik. Nah, itu karena memang dia punya naluri alamiah untuk berkotek seperti itu tadi, seperti itu tadi yang menandakan kalau dia itu ingin segera bertelur. Nah, itu jadi perkembangannya ya. Nah, kemudian kenapa ayam ini saya cabut bulunya? Itu karena dia ini cacat ya. Jadi ekornya tuh seperti ini karena pernah dibully dulu sampai mau meninggoy kan. Nah, itu kan karena dia ekornya kayak gini, dia nggak bisa kawin ya. Nah, karena nggak bisa berkembang biak itu, atau nggak bisa ininya masuk, benihnya masuk ke sini karena ketutup oleh ekornya yang seperti ini. Jadi saya cabutin biar nanti bisa masuk benihnya itu, sehingga telurnya menjadi fertil. Nah, nih ayam satunya sudah mulai cari tempat untuk bertelur ya. Jadi dia sudah manjat-manjat. Nah, kemudian untuk makanan itu biasanya saya pakai cuma barang sisa aja ya.
Nah, untuk makanan ini hanya pakai makan sisa dapur ya, sama dicampur dedak, dan mungkin kalau ada uang ya beli pur, tetapi tidak spesifik pur apa ya, karena tujuannya untuk rumahan, jadi tidak perlu apa ya pur ini itu, karena nanti malah boros pakan ya. Dan saya tidak terlalu juga percaya dengan konten-konten yang membahas tentang pur ini buat ini, pur ini buat ini, karena siapa tahu orang tersebut di endorse ya, atau dia yang pemilik dari pabrik pur tersebut, jadi sengaja, atau pabrik makanan, jadi sengaja mengiklankan lewat kontennya tersebut ya. Jadi saya kurang terlalu percaya dengan hal tersebut. Kalau ada orang yang misalnya ngiklanin atau promosi produk di channelnya, nah itu bisa jadi karena memang ada sesuatu ya, bisa jadi karena dia di endorse, bisa jadi karena memang dia yang punya, atau bisa jadi memang dia mempromosikan memang karena betul-betul berkualitas ya. Nah, saya kurang tahu untuk hal itu. Jadi kalau untuk makanan itu sebaiknya sesuai dengan keuangan aja, sama sesuai dengan pengalaman. Karena yang maksudnya menjadikan ayam kita menjadi produktif itu kan karena kita sendiri, dari hal pakannya itu kan dari kita sendiri. Nah, jadi itu kan perlu pengalaman dan perlu uji coba selama mungkin ya berbulan-bulan lah, untuk mengetes makanannya apa. Misalnya makanannya ini kurang efektif, diganti ini itu kan perlu uji coba, dan juga mungkin mempertimbangkan juga dengan makanan dan keuangan dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau untuk pakan itu jangan terlalu percaya dengan media ataupun ini itu ya, harus kita uji coba sendiri. Jangan termakan oleh mentah-mentah, karena dulu waktu awal-awal saya jualan ikan hias itu juga terlalu percaya dengan pelet ini itu. Misalnya pelet ini bisa bikin warna ini, pelet ini bisa bikin warna ini, ternyata itu hanya semacam ya kayak tipu daya itu yang membuat harga pelet itu jadi naik, jadi tinggi. Tapi ya setelah saya coba-coba, ternyata tidak perlu pelet juga ikan itu bisa menghasilkan warna yang bagus. Nah, begitu juga mungkin dengan ayam ini ya. Jadi kita tidak harus percaya dengan harus pakai pur ini untuk menghasilkan banyak ini, harus pakai pur ini, itu nanti kita akan tergantung dengan pur tersebut. Jadi misalnya purnya itu hilang atau tidak ada di pasaran, nah kita akan bingung, waduh pakai pur apa. Sementara ayamnya cuma doyan pakai pur itu aja. Nah, akhirnya kita bukan menjadi peternak mandiri, malah peternak tergantung oleh sesuatu. Padahal tujuan untuk beternak itu kan adalah untuk swasembada makanan ya, atau swasembada protein, atau untuk menghasilkan protein secara mandiri. Nah, salah satunya adalah dengan tidak atau menghentikan ketergantungan terhadap makanan-makanan pabrik yang ada di pakan ternak tersebut. Nah, kalau bisa mandiri, pakai sampah organik, pakai rumput-rumput mungkin yang ada di sekeliling kita, pakai makanan sisa, misalnya sisa ini itu dan sebagainya. Tadi yang saya bahas itu adalah khusus untuk peternak rumahan aja ya, bukan untuk industri. Kalau untuk industri tentunya perlu pakan pabrikan. Nah, ini contoh ayam kampungnya atau ayam kampung induknya yang baru mengeram, ada 2 telur. Ini saya pisah di sini, disendirikan, karena ketika dia mengeram itu bulunya sering dicabutin sama anakannya itu ya. Jadi gundul seperti ini. Nah, jadi saya cabutin aja biar saya pindah ke tempat sendiri biar dia nyaman ya.
Nah, jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.